Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, para pecinta sinetron Suami Pengganti dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Bang Mimin yang selalu setia menemani Anda untuk memberikan ulasan dan bocoran tentang alur cerita sinetron Suami Pengganti, di mana alur ceritanya yang semakin seru, semakin menarik, dan akan semakin menegangkan untuk kita saksikan. Lalu bagaimanakah bocoran untuk episode selanjutnya? Kita simak saja cuplikan videonya berikut ini. Di episode sebelumnya, di mana Bu Wiryo ataupun Bu Anjani yang tengah menghampiri si Coki-Coki untuk mengetahui persis tentang identitas Coki-Coki sebenarnya. Bu Wiryo yang menanyakan siapa daripada orang tua si Coki-Coki dan apa pekerjaannya. Coki pun menjawab bahwa ia anak seorang supir dan kini orang tuanya yang telah meninggal. Apakah semua yang dikatakan oleh si Coki-Coki termasuk hal yang ia cari dan ia dapatkan untuk lebih lanjut lagi mengetahui siapa daripada Coki-Coki? Apakah benar Coki-Coki adalah anak yang ia cari selama ini? Dan untuk episode selanjutnya, di mana Ariana yang tengah kedatangan oleh Dokter Dinda. Dokter Dinda yang merasa kepada siapa lagi ia ingin bicara dan curhat di antara orang yang ia percaya, yaitu Ariana. Dokter Dinda yang tengah sedih untuk keadaannya, di mana suaminya yang kini semakin hari semakin menjadi-jadi. Suaminya Dokter Dinda yang tengah cemburu karena seringkali Dokter Dinda pulang diantar oleh Saka ataupun oleh Dante. Dan hal yang paling mengejutkan membuat Ariana kaget, di mana Dokter Dinda mengatakan jikalau suaminya menganggap Dokter Dinda tak lain adalah seorang perempuan malam yang suka mencari cowok untuk digaetnya. Dan di cerita lainnya juga, Selin yang mencari informasi tentang siapa sih Ibu Anjani sebenarnya. Namun Selin yang susah sekali mendapatkan tentang identitas Anjani yang sebenarnya. Hal ini yang membuat Selin semakin bingung dan menganggap bahwa Ibu Anjani adalah bukan orang biasa, sehingga identitasnya pun sulit untuk ditemukan. Disusul dengan adegan lainnya juga ya guys. Di sana pun ada si Galpin yang tengah menemui Riri yang tengah terbaring di rumah sakit. Namun untuk kali ini tiba-tiba saja Galpin yang berkata kepada si Riri bahwa ia tidak bisa mencintai Riri dengan sepenuh hati. Menyimak daripada perkataan Galpin, apakah selama ini memang benar yang Riri curigai tentang Galpin yang masih mengejar-ngejar Ariana dan suatu hari akan ingin kembali bersama dengan Ariana. Dan di sana pun ternyata Riri yang pura-pura tertidur sehingga mendengar percis apa yang dibicarakan oleh si Galpin terhadap dirinya. Perasaan kesal campur sedih pun dirasakan oleh si Riri. Namun Riri akan berusaha sekuat mungkin untuk tak menunjukkannya, agar Galpin bisa leluasa mengungkapkan isi hatinya. Seakan-akan Riri tak mendengar daripada perkataan sang suaminya tersebut. Kita lihat saja untuk kedepannya ya guys, apakah Riri akan
benar-benar ingin pisah dengan Galpin. Itu semua tak lain adalah ungkapan Galpin sendiri yang ternyata memang selalu mengejar-ngejar Ariana untuk kembali kepada pelukannya. Di cerita lainnya juga, di sana pun ada seorang laki-laki yang tiba-tiba mendatangi rumah si Yuna. Yuna yang tak kenal akan lelaki tersebut. Yang paling mengejutkan lagi, laki-laki tersebut mengungkapkan isi hatinya kepada si Yuna. Dan ia pun ternyata mengaku sebagai tunangan si Yuna. Yuna yang terbengong untuk hal itu dan mengira mungkin lelaki tersebut adalah salah alamat. Dikarenakan Yuna merasa tak ada hubungan dengan lelaki manapun kecuali dulu dengan si Tommy. Disusul dengan adegan lainnya juga ya guys, di sana pun ada Saka yang tengah kebingungan untuk mencari uang. Saka yang tak tahu jikalau ia tak bekerja mungkin untuk makan pun susah. Namun Saka yang tak menyerah untuk bertekad bulat ingin mendapatkan pekerjaannya kembali. Di mana kali ini Saka pun mendatangi sebuah perusahaan. Saka yang terburu-buru mendatangi perusahaan tersebut hingga tak menghiraukan satpam ataupun orang yang bertugas di sana. Saka pun diusir oleh security tersebut. Dan security tersebut pun menunjukkan tentang tulisan bahwa di sana tidak ada lowongan pekerjaan. Akhirnya mau tak mau Saka pun harus kembali. Di kisah lainnya, di sana ada Ibu Anjani yang tengah mengobrol lewat handphone mengenai tentang liontin yang ia temukan di si Coki-Coki. Ia bingung tentang liontin tersebut. Mengapa liontin tersebut mirip dengan liontin yang ia punya? Tak sengaja di sana pun ada Selin yang mendengar daripada pembicaraan Ibu Anjani, yang membuat bingung Selin tentang Anjani yang mencari sosok anak yang ia cari. Dan ia menemukan sebuah liontin dari Coki. Kok bisa dari Coki? Sedangkan yang Selin ketahui bahwa liontin yang mirip dengan Ibu Anjani adalah milik Saka, bukan milik si Coki-Coki. Saka yang tersimpuh pasrah, capek, sampur pusing dan berdiam diri memikirkan nasibnya. Di sana pun ternyata tak sengaja ada seseorang yang tengah memberikannya minuman. Minuman tersebut pun Saka bengong pas dilihat ternyata itu adalah Ibu Anjani. Diam-diam Ibu Anjani yang selalu memperhatikan Saka, apalagi di tatkala Saka tengah sedih. Di cerita lainnya juga Yuna yang tengah mengobrol dengan seorang laki-laki dan juga ibu lelaki tersebut. Ibunya lelaki tersebut pun menjelaskan bahwa ingin melamar Yuna untuk jadi menantunya. Tak hanya itu, ibunya tersebut pun menceritakan tentang pekerjaan anaknya. Ia bekerja di P3 mengakunya, yaitu tentang peternakan sapi, peternakan ayam, dan peternakan yang lainnya juga. Mungkin kedengarannya sedikit konyol tentang apa yang dibicarakan oleh ibu sang lelaki tersebut. Disusul dengan kisah lainnya juga, Ariana yang tengah belanja ke toko butik bersama dengan si Sisil.
Secara tak sengaja Aryana pun menemukan si Dita yang juga tengah shopping. Yang menjadi heran Aryana tak kalah bertemu dengan si Dita. Mengapa Dita pergi belanja dengan begitu banyak? Sedangkan yang Aryana ketahui suami Dita yaitu Saka yang tengah engkek-engkekan mencari pekerjaan. Dari mana Dita mendapatkan uang untuk berbelanja? Sedangkan sang suami Saka jangankan mendapatkan uang, pekerjaan pun Saka tak punya. Saka yang kembali ke rumah Aryana dan menemukan Aryana. Saka sudah mulai capek, namun di sana tak hentinya Saka untuk meminta belas kasihan Aryana untuk kembali kepadanya. Saka pun lagi-lagi mengungkapkan isi hatinya kepada Aryana bahwa ia tak tinggal diam, ingin mendapatkan hati Aryana kembali. Saka yang menyesal telah menyia-nyiakan orang yang paling ia cintai, tak lain adalah Aryana. Aryana mendengar dari ungkapan Saka pun sedih, karena Aryana yang masih mempunyai rasa kepada si Saka. Namun rasa tersebut pun berlawanan dengan sakit hati yang ia rasakan karena ulah Saka sendiri. Mungkinkah Saka akan mendapatkan maaf daripada Aryana setelah perjuangannya yang begitu sulit? Dan apakah Saka setelah meminta maaf kepada Aryana benar-benar menyesali, ataupun ia akan teringat kepada tujuan yang dibohongi oleh si Dita tentang balas dendam kepada Pak Kusuma? Jika kalian mempunyai saran dan kritik, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, untuk mempererat tali silaturahmi di antara kita, dari mana kota kalian berasal, tulis juga di kolom komentar. Bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya jika kalian ingin mengetahui tentang sinetron Suami Pengganti yang terbaru di channel kami dengan cara menekan tombol like and subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya juga, agar kalian tak ketinggalan untuk sinopsis sinetron Suami Pengganti. Saya Sinema TV mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.